Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta makuti wa ridhoka makuti. Merdeka! Semua diangkat kompak tangannya. Kita tidak ikut mengangkat bedil, nggak ikut melawan meriam-meriam dan tank-tank penjajah. Sekarang saya cuma minta angkat tangannya, wahai saudara-saudariku. Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala ilahi tilawati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Mukarram para alim ulama sepuh kesetuatan yang hadir maupun yang hadir yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan wabil khusus guru saya, orang tua saya, kakak saya, sahabat saya muslim. Alhamdulillah beliau luar biasa. Saya datang, beliau sakit, badannya panas, tapi tetap istiqomah untuk membimbing kita semua. Maka kita doakan beliau, semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan menjauhkan penyakit-penyakit, karena beliau masih dibutuhkan dan kita butuh beliau. Sepakat? Mari kita bacakan fatihah beliau, semoga Allah selalu menjaga kesehatan beliau. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah ini sumpah cukup. Al-Fatihah. Alhamdulillah turun ke pagi balik. Ya, saya juga berharap semoga Allah selalu ngasih kesempatan tiap 17 malam saya dan kawan-kawan bisa hadir di tengah-tengah panjenengan, bareng-bareng nimbo ilmu, bareng-bareng nyantri dan ini muslim ya. Ini muka-muka mawar sakit istiqomah. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah simbol kesempurnaan Allah, satu-satunya Rasul yang sudah menyempurnakan lahiriah dan batiniah, sehingga beliau adalah lambang kesempurnaan Allah yang kita terima dan kita ikuti ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah melalui beliau. Dan sebenarnya ajaran Islam itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, cuman berbeda syariat. Kenapa kok begitu? Ya, karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Akan tetapi satu, dari zaman Nabi awal sampai Nabi akhir, satu, akidahnya sama. Akidahnya sama. Maka di saat yang penuh berkah barokah di tanggal 17 Agustus ini, kita mempunyai momen yang luar biasa. Satu, kita mendapatkan suatu momen, yaitu kita mengenang era tahun 45, di mana masa-masa sulit bagi bangsa kita untuk menentukan dan menunjukkan jati dirinya, jati diri bangsa, di mana susah payahnya yang menyatukan Nusantara ini dari berbagai bangsa dijadikan satu, ya, satu di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mari kita kirim hadiah Fatihah, doa buat beliau-beliau pejuang-pejuang yang sudah menyatukan Nusantara ini sehingga menjadi negeri yang aman sentosa, bebas kita menjalankan aktivitas karena kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dikhususkan kepada beliau semua yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga beliau, duriahnya, anak turunnya dimuliakan oleh Allah, dimuliakan waktu di dunia, diberi oleh Allah imbalan yang setimpal dan kemuliaan yang tiada batas. Diniati doa. Al-Fatihah.
Amin. Kemudian teman-teman, kita tentunya harus berpikir ke depan. Kita tinggal mengisi perjuangan ini dengan kreativitas. Itu bagi yang punya kemampuan. Kalau yang nggak punya kemampuan, minimal mendukung program-program pemerintah. Dari pemerintah turun ke bawah sampai tingkat RT, masuk ke keluarga kita harus mendukung. Kalau kita nggak bisa mengisinya, minimal kita mendukung. Kalau nggak bisa mendukung, minimal kita banggakan apa yang dimiliki Indonesia kepada orang-orang yang datang ke Indonesia. Kita banggakan produk dalam negeri, kreativitas Nusantara, seni dan budaya kita banggakan kepada mereka. Kalau kita nggak bisa membanggakan, minimal jangan menghina para pemimpin kita, jangan melecehkan simbol-simbol negara kita, karena Allah sangat mengutuk dan melaknat orang yang melecehkan simbol-simbol negara. Kita ditinggali oleh Rasulullah, umarok pemimpin untuk kita patuhi, baru kita akan patuh kepada ulama. Kenapa demikian? Ya, karena umarok inilah yang menjadi simbolnya Allah, yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia yang sudah dibekali agama. Maka teman-teman ya, akhir zaman ini Islam terpecah menjadi begitu banyak, 73 itu kalau menurut para ulama. Satu yang harus kita ingat, kembali ke definisi dari agama. Agama itu berasal dari kata agama. Ha artinya sejati, ga artinya agung, ma artinya mulia. Ikutilah perpecahan Islam dengan akal pikiran yang jernih, satu konsep yang bisa mengajarkan keagungan, kemuliaan yang sejati, itu agama. Banyak orang teman-teman ya yang dompleng dengan kebiarnya Islam di Indonesia dan hanya mementingkan perut dan keluarganya. Hati-hati. Di situ pasti ada sifat arogansi, adu domba, membenarkan dirinya, klaim dirinya adalah terbaik. Kalau kita menemui orang-orang semacam itu, cepat lari dan tinggalkan sebelum hancur persatuan Bhinneka Tunggal Ika ini. Merdeka! Indonesia adalah simbol kejayaan dunia. 2024, 25, 26 sampai 30 Indonesia akan memimpin dunia. Amin. Yakin saya di bawah pemimpin yang amanah. Kenapa bila nanti pemimpin kita nggak amanah, kita nggak harus turun ke jalan. Masih banyak caranya kita mengingatkan beliau-beliau. Minimal kita bacakan doa dan Fatihah. Tembus pada Allah, yakin, karena Allah lah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Allah lah yang maha membolak-balikkan pikiran manusia. Turun ke jalan tidak menyelesaikan permasalahan, malah menghabiskan uang negara, menghabiskan waktu yang seharusnya berpikir untuk misi kemerdekaan ini. Akan tetapi kita akan sibuk ngurus demo, di mana demo itu ditumpangi dan ditunggangi oleh orang-orang yang bernotabene partai politik yang nggak bertanggung jawab, oknum-oknum yang hanya mementingkan partainya sendiri, membesarkan partainya sendiri tanpa memikirkan bangsa yang kita cintai bersama. Maka harapan saya teman-teman, sampaikanlah ini ke tetangga kanan kiri. Cukup kita doakan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semuanya itu adalah proses perjalanan hidup manusia yang harus kita lalui, di mana Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia ini diikuti dengan kelebihan dan kekurangan. Itu sudah dinas oleh Allah dan ditunjukkan waktu kita lahir. Berkali-kali saya ucapkan,
kita lahir kelebihan user, kelebihan udel, dan kita kekurangan gigi. Betapa Allah sudah membimbing kita melalui diri kita yang baru lahir. Makanya kita harus sepakat dengan beliau, merdeka, merdekakan jiwamu dari perbudakan dunia ini, merdekakan kesadaranmu untuk mengisi pembangunan ini. Karena yang dikatakan jiwa adalah kesadaran. Dengan kesadaran berbangsa dan bernegara inilah teman-teman, kita akan bisa menyatukan seluruh negeri-negeri yang di pelosok dari Sabang sampai Merauke. Kita jadikan satu, mendukung beliau-beliau para ulama pencetus negara Republik Indonesia ini. Cita-cita beliau sangat mulia. Betapa pengorbanannya beliau-beliau, jangankan harta, demi menyatukan negeri ini. Tanah dihibahkan ke negeri ini, nyawa dihibahkan ke negeri ini, keluarga dihibahkan negeri ini. Lah saat ini kita yang harus mengisi. Kenapa harus kita isi dengan dengki, memfitnah sana sini? Itu tandanya kita belum merdeka. Mereka yang suka mencepooh pimpinan-pimpinan kita, mereka yang suka menghina, menfitnah dan menjatuhkan lambang-lambang negara, pemimpin-pemimpin kita adalah lambang negara. Itu tandanya mereka belum merdeka. Sepakat? Kita doakan mereka. Ayo kita berdoa di malam yang penuh barokah ini, berkah ini. Kita doakan pemimpin kita semoga kuat dan sabar, sebagaimana sabarnya Rasulullah, sebagaimana sabarnya bapak manusia Nabiullah Ibrahim. Dan mereka juga yang selalu menggunjing, yang jiwanya belum merdeka. Malam ini ayo kita bacakan doa buat mereka. Di hati, pikiran, ikut nafas di hati. Harapan saya semua pejamkan mata, khusyuk, diiringi dengan karya hidupku terkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang memberi kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini bukan atas perjuangan kami, tapi pemberianmu ya Allah, pemberianmu ya Allah. Berkat rahmatmu ya Allah, bangsa ini bisa bersatu. Kuatkanlah mental dan pimpinan negara ini ya Allah. Berikan kesabaran ya Allah, berikan kesabaran ya Allah. Kau yang maha membolak-balikkan hati manusia, Kau yang membolak-balikkan pikiran manusia. Mereka yang belum sadar akan kemerdekaan, berikan kesadaran untuk kemerdekaan. Kami berdoa kepadamu atas kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Tolong Ustaz, aku tidak sampai kabeh benar-benar harus membangun kesadaran ini. Kemudian kita siarkan ke anak keluarga kita, ke tetangga kita, bahwasannya kemerdekaan ini sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan teman-teman sekalian, Nabi, Rasul, Wali itu adalah lambang-lambang yang harus kita sadari, di mana lambang-lambang itu yang akan bisa membawa kita untuk bisa mengenali jati diri kita masing-masing. Lambang kerasulan, lambang kenabian, dan ditutup Rasulullah Muhammad SAW karena sudah sempurna. Umpama nggak ditutup, mungkin muncul lagi orang yang akan mengaku dan memproklamirkan dirinya yang terbaik di dunia ini. Padahal orang baik itu bagus, tapi merasa baik itu yang salah. Bulan depan saya katakan kemarin itu, kita ini adalah Rasul, utusan-utusan yang diutus oleh Allah
untuk menjadi khalifah di dunia ini, tapi yang berhak menyandang Rasulullah adalah Muhammad putra Siti Aminah dan putra Abdullah. Lambang kerasulan ini harus kita mengerti, teman-teman. Rasul, Rasul. Apa sih sebenarnya arti Rasul? Kalau ditulis bahasa Arab kan siwawu lam, Rasul yang manjing di lam, alam. Rasul yang manjing di lam, alam. Apa yang ditempati oleh Rasul? Jasad kita inilah, badan kita inilah, teman-teman. Jadi Rasul yang manjing dalam tubuh kita, dan tidak akan bisa menempatkan Rasul itu di alam ini kalau nggak ada tali pengikat. Apa tali pengikat dari Rasul itu sendiri? Yaitu nafas dan nafsu kita. Roh ini akan manjing dan bisa bertempat di jasad ini kalau diikat oleh Rasul, Rasul luar dan Rasul dalam. Apa rasa luar? Rasul luar dimiliki nafas keluar, nafas ini yang bisa mengikat roh, dan nafas ini kalau nggak dibangun dengan kesadaran, nggak dibangun dengan kemerdekaan, kita akan selamanya saling menyalahkan, saling merendahkan, dan saling mengkutuk satu sama lain, mencetuskan dirinya paling baik. Rasul, tali pengikat hidup kita, nafas ini pengikat dari luar. Kemudian pengikat dari dalam, teman-teman, yaitu nafsu. Nafsu kita ini juga pengikat dari roh kita. Kalau nggak diikat dengan ini, kita tidak akan bisa menyatukan antara roh dan alamnya, apa? Jasad ini. Makanya teman-teman, tiap ngaji istiqomah, ayo dari rumah itu sudah kita isi zikir, perjalanan jangan diisi bercanda, nyampe di sini biar tenang, karena ketenangan inilah yang bisa menerima mau'idah dari para kiai, dari guru besar kita Gus Im. Ketenangan jiwa ini, dan ketenangan jiwa ini harus dibangun dari rumah atau malam kemarin. Sholawat, zikir, minta kepada Allah, hati kita dikasih bening, dikasih bersih, agar gampang menerima keterangan-keterangan ini. Teman-teman sekalian, pengikat roh adalah alam ini, pengikat roh adalah lam dan nafas. Rasul dari luar. Nah, nafas kita ini tentunya kan punya 4, dimana kalau kita isi zikir semuanya akan kebagian. Dari 4 nafas ini roh akan melekat dan semakin tumbuh. Kita ikuti dari anfas, nafas, tanafas, dan nufus. Kita pakai zikir tiap hari di rumah istiqomah. Jangan hanya mengandalkan di sini, jangan hanya menutup di sini, kalau bar di rumah bar, jangan. Dan pengendalian hawa nafsu kita, di mana pengikat kuat adalah nafas kita, pengikat dalam adalah nafsu 4 kita. Lau amah, sufia, apa itu sih Gus? Amarah dan mutmainnah 4. Ya kita kalau berkata-kata memang enak, gampang, tapi ini perlu dilatih. Memang tanpa pengikat ini akan lepas, dan ini bukan untuk dimatikan tapi dikendalikan. Ya hubungannya nanti kita akan bisa meraih dan mengkondisikan nikmat Allah, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Nikmat yang terkecil, nikmat yang dimana kita bisa menikmati sesuatu yang dari luar. Nikmatul izzat, mobil, nikah, harta, dan lain sebagainya.
itu kita kendalikan dan kita sambungkan nikmat dari dalam, nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat hidup untuk selalu sehat dari dalam jiwa kita. Kesadaran kita harus kita selalu bangun dari sekecil mungkin, dari yang sekecil mungkin. Contoh, kalau datang telat pengajian, dibangun kesadaran, ojo ngincak sandali sing wis teko dhisik. Kita di sini kepingin membersihkan diri, tapi dengan mengkotori sandali teman-teman yang di luar. Tidak lihat sing teko kali sak langsung teko dhisik iki untung gak udan. Lek udan ayo jebret kabeh sandali. Kesadaran kecil kita bangun, sehingga kita akan gampang dulu-dulunya menerima ilmu-ilmu yang dari Allah, di mana ilmu ini kalau sudah masuk ke dalam jiwa kita berupa rasa tadi, tali pengikatnya tadi, itu yang akan membuat roh kita kerasan. Akhirnya apa? Panjang umur kita, sehat kita, sehingga kita bisa merangi orang-orang yang akan menghancurkan negara Republik Indonesia kita dengan moto maju tak gentar, membela yang benar. Orang tak mau nyanyi. Aku latihan, kalau bisa ini mulai. Ayo maju. Tahu ya? Aku tak menyesuaikan. Maju tak gentar, membela. Ayo bang, yang katanya nuansa kemerdekaan harus semangat. Tangan diangkat, jangan bukan turun dari bang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang, terjang, tak tenang, menyerang. Majulah, majulah, tenang. Pokoknya aku belajar dari kecil, pokoknya ini open book, open book, oh bukan open book, open book, ya. Jadi kan si pelan-pelan ya. Jadi dibeningi hati, penting itu beningi hati. Lah beningi hati ini konsepnya cuma situ, kurangi karep sing aneh-aneh. Sesuaikan pola pikir dengan keadaanmu. Ojo gampang gunjing opo sing diputus nih dari Allah rupa takdir. Aku gak sampaikan begitu, dipilih Gusti Allah Ta'ala sebagai khalifah, dikasih julukan ya sebagai insan kamil. Ananging kudu iso menempatkan diri kita sebagai seorang manusia. Seumpama nggak bisa menempatkan diri manusia, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Kita hanya binatang yang mengatas diri atau mengatasnamakan sebagai manusia. Sampai nggak bisa menetepi keagungan, keluhuran dan sesuatu yang bisa menyatakan diri kita nanti kelak kembali dengan ketentuan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ada bedanya aku bisa menjalin hewan. Makanya kesadaran yang ditumbuhkan dari yang sekecil mungkin, dari yang seringan mungkin. Kita selalu introspeksi diri,
Jangan kita ingin memberikan penyajian kepada seseorang yang terbaik, tapi kita nggak bisa memberikan untuk diri kita menjadi lebih baik. Dan tentunya aku sampai harus benar-benar tidak binafsi, memulai diri sendiri. Pak, insya Allah kalau dari diri pribadi kita mulai membangun bangsa ini, kemudian keluarga kita mulai, yakin tetangga kita akan mengikuti kita. Kalau tetangga kita sudah mengikuti, yakin seluruh kampung akan mengikuti kita. Kalau seluruh kampung sudah mengikuti kita, mungkin kampung-kampung sebelah juga akan mengikuti kita. Satu kecamatan. Kalau kecamatan kita sudah sukses, insya Allah tingkat kabupaten dan seterusnya sampai negara ini betul-betul menjadi kebanggaan kita masing-masing. Bangsa Indonesia ini suwargane dunya. Pak, insya Allah Mojokerto ini akan terbuka kuat, semakin dan semakin kuat akan membuka, di mana Majapahit ini benar-benar atau kerajaan yang benar-benar bisa menyatukan Nusantara dan sudah dikenal dunia sejak tahun sekian itu akan mencorong bersama bangkitnya Indonesia ini. Nah, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti sambung lagi ke habis ini Mbak Yai kulo duet lagi pakai waktu serah nolong sampai subuh ya, sampai subuh gak subuh tak delok kalau sing metu security tolong ditutup semua pagar, biarkan saya sendiri saja keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah cek sehat. Kula terus akan ngomongin Gus Koy iki. Kapan sampean niku sisa anteng nang Allah, jenenge ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa sing tenang lho, sing merdeka iki lho, jiwa sing tenang. Karuan iki pun merdeka negara, pun merdeka negara sampean iku isih merawut. Nek gak diisi dengan pengajian tiap pitulas sampean gak teko. Masyaallah leput sampean lho. Niki saestu bukan di sini siraman rohani, akal, naluri, perasaan, hati sampean niku dijadekno situ. Terus perkara papat. Najo amal mutmainnah sofiyah lawama. Iku iso kudu anteng. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lho, sampai sak monten. Buat kulipi ibadine sampean iso anteng niku sampean mlebu nang urusan ibadah. Ibadah terus sampean nek paham niku wae. Jadi gak beribadah tiap maghrib, tiap isya, subuh, boten sampean ngerti niku ibadah terus. Buat kulipi ibadi, buat kuli jannati. Mongko di dalam jiwa sampean niku penuh dengan surga. Iku gak kejajah berarti. Niku sing dimaksud Gus Koy ngoten. Makanya akal itu jernih, hati ini kudu jernih, naluri ini jernih, perasaan jernih. Karena itu disetut dengan ruh tadi. Makanya wayas amin akani ruh kuli ruh min amri robbi. Muhammad siro kak nek ditakoni tentang roh, jawab nek roh iku aku sing ngurus. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wong ngerti ilmu roh itu jumlahe wong saiki dudu ilmune tapi jumlahe wong. Mergo apa-apa iso gerak mergo iki ruh oleh izine roh. Nah niku jenenge ta'alluq nang kudrat. Iki cara tauhid iku ta'alluq nang kudrat, nang kehendak. Nah niku enten termasuk nafsiyah salbiyah, ma'ani maknawiyah. Sampai papat malih iki. Iki pun nate disampaikan kali Gus Koy pun cuma sampean lali itulah tak seimut, itulah yang dulu nerang wujud kita mbakok sampai sing sholat itu sopo, sing songo kanggo sopo nek lo tak seiling
Ini kena pun ta'aluk nang kudrat, baru ta'aluk nang iradat. Jadi kehendak. Kula sampeyan mriki niki tanpa dikehendaki karo Allah gak iso teko, Pak. Yakin? Nggih ta mboten? Jadi sampeyan niki sing ngeterno Allah, mriki niku sing ngeterno Allah sampeyan niku. Nek karep sampeyan iki kadang repot, nek sampeyan niku karep repote iku sing akeh. Nek sampeyan ngoten sampeyan iki baru sampeyan iki pasrah nang wujud. Lho nek wis pasrah nang wujud sampeyan niku lapo terusan, gak lapo-lapo sampeyan wis pasrah nang wujud. Niki pemahaman-pemahaman sing kaya ngeten iki perlu diisi dumateng kula panjenengan sedaya. Mergo umur kula sampeyan iki dilungkas pungkut. Mau Gus Bejo kalau rokokan sing bae sing ngerokok wis mati kabeh, sing nglarang rokokan niku lho. Lho niki lho. Jadi urusan kebaikan ini akan akan ada kata banyak yang mengikuti. Jiwa itu digowo sampai nang Allah ini digowo jiwa ini. Nah sampai berbuat jelek tapi banyak yang mengikuti kejelekan itu, maka jiwa kejelekan ini sampai gowo. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Niki benar. Jadi kalau panjenengan sedaya mugi-mugi nopo sing disampaikan Gus Koiri maupun Gus In niki kita adai bagaimana niki sehingga kita imut-imut apa yang perlu dikerjakan dan apa yang perlu diamalkan niki dipun imut-imut. Berkongki nek pitulas malih ganti malih sampeyan. Tapi pitulas sing dhisik sampeyan gurung paham. Ketumpangan pitulas sing akan datang mana? Jadi mbok tumpuk ae mbok gawe apa? Dan iki. Yang perlu kita pahami nggih menika takdime kula sampeyan teng gurune. Mergo guru niku sing badhe nonton dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan dikai doalan ihdinas siratal mustaqim karo guru ki lho dalane. Nek kepengin direken pangeran ku kudu ngene. Nek kepengin oleh syafaate Kanjeng Nabi ku kudu ngene. Ibadahe aja sampe ditinggal. Lho niki. Nek terlu niku sampeyan pahami. Wa insyaallah kepanggih sampeyan kali guru sampeyan bimbing hada yaumul kiamah. Manduk ten swarga. Mergo napa? Swarga sing sakniki sampeyan nyanyi pisan. Teplika wis jelas. Terus swarga iku ayate yo gak diganti. Panggah la ilaha illallah. Mergo bahane Allah niku gawe swarga ambek neraka nggih teko niku. Kapan sampeyan sering membaca itu, berarti sampeyan sudah di dalam al-jannati baiti. Jadi di dalam jiwa sampeyan ini penuh dengan surga. Betul kan Nabi dhewe mboten gadah dalan. Kula waktu ten Mekah niku saya tanya pada Syekh mana Baitur Rasulullah, Baitur Rasul. Hada Baitur Khadijah, hada Baitur Abu Bakar. Kanjeng Nabi kula diseret didelet. Inilah rumah Rasulullah. Napa tibae? Raudhatun Nabawi, temes Nabawi niku. Dadi raudhah niku emperan ngeten iki. Ten emperan. Masya Allah. Kaya ngoten niku. Sampeyan durung tau ngono, wong omahe kebocoran ae bingung. Nek iku ten emperan, Pak. Makanya perlu Kanjeng Nabi termasuk segorone rahmat, segorone syafaat. Pun pisan-pisan nanti ngomong hadiah Fatihah nang Kanjeng Nabi mbok tujuh gede sampeyan. Tapi wasilah karena cinta kepada Rasulullah, karena perjuangan daripada Rasulullah SAW, sehingga kula didadekne wong sing iman lan Islam niku. Allahumma sholli ala Muhammad.